Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran di sini. Dari mana ya tadi? Habis pelajaran atau enggak? Sudah, tadi kami habis nonton video project P5 Mas. Kalimatnya itu dari kelas mana? Semuanya? Semuanya. Tapi rata-rata kelas 11 Mas, setiap hari Jumat. Terus kelas kalian menampilkan video apa? Suara demokrasi Mas. Tentang apa itu? Itu ya, betul sekali. Seru tadi berarti. Ya, tidak. Ada yang seru, ada yang tidak. Soalnya selain misalkan mulut juga panas, Terus ngantuk Mas. menimbulkan kericuhan Mas. Itu tidak baik, Allah tidak suka Mas. Tempatnya di mana? Di Indo. Di sini kalian sehat semua kan? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa. Ada yang mau memimpin doanya? Ya, baiklah, silakan Mas. Sebelum memulai diskusi pada pagi ini, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilakan. Selesai. Baiklah, terima kasih ya Mas. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu mau ngapain? Belum. Belum tahu. Baiklah, di sini nanti kalian akan Bapak ajak untuk buat bimbingan kelompok. Jadi apa? Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu, kurang tahu. Kurang tahu. Ya, Belum pernah. belum pernah selama ini. Baiklah. Bapak akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok ya. Ya. Jadi bimbingan kelompok itu nanti kita diskusi membahas suatu topik. Nah, topiknya itu ada topik tugas dan topik bebas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik tugas. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok ini? Belum tahu semuanya berarti. Baiklah. Tujuan dari bimbingan kelompok ini nanti kalian bisa membuat diri lebih interaktif atau lebih aktif nantinya. Nah, manfaatnya kalian akan bisa lebih bekerja sama dengan teman-teman kalian di sini. Kalian saling bertukar pendapat. Nah, selanjutnya ada asas-asas bimbingan kelompok. Ada yang tahu asasnya apa saja? Belum tahu. Baiklah. Asasnya itu ada 4. Yang pertama sukarela, kenormatifan, keterbukaan, dan kekinian. Apakah ada yang tahu dari keempat tersebut pengertiannya? Belum tahu. Baiklah. Yang pertama kesukarelaan. Jadi kalian di sini harus sukarela mengikuti kegiatan ini. Kalian sukarela kan? Sukarela. Baiklah. Yang kedua keterbukaan. Jadi kalian harus terbuka seperti bertukar pendapat atau mau berbohong. Ya, tidak berbohong. Ikut dalam berdiskusi. Yang ketiga ada kenormatifan. Kenormatifan itu kalian mengikuti norma-norma yang ada. Jadi kalian harus menghargai satu sama lain di sini. Yang terakhir ada asas kekinian. Kekinian itu membahas topik yang akan dibahas itu lebih terbaru yang sedang viral. Dari pengertian tadi ada yang mau menyimpulkan? Dari pengertian bimbingan kelompok, asas-asasnya, tujuan dan manfaatnya. Mungkin saya. Ya. Oh iya, kan ini belum perkenalan juga ya? Iya, betul sekali. Lupa. Dari, nah
perkenalan kakak ada permainan. Nanti kalian bisa switch dua-dua, bisa bergabung itu 2 orang 2 orang. Masnya ini sama ini. Oh iya, saya sama ini. Ya sama sampingnya saja. Biar lebih mudah kan. Ini ya, Pak. Benar. Kan sudah tak jelaskan. Nanti kalian switch. Yang kalah menerima pertanyaan dari yang menang. Pertanyaannya itu nama lengkap, nama panggilan, hobi yang keempat ini bebas mau tanya apa. Terus Tanya out of topic itu boleh. kalau bisa ya topik nanti ini kan belum tak kasih tahu topiknya apa kan. Baiklah, bisa kalian lakukan dengan hitungan yang ketiga dari kakak. 1, 2, 3. Kalah, bro. Masuk orang mas. Sweet lagi. Ini ping telu. Bisa ping telu bisa. Curang itu, curang. Kok curang? Bukan Gini ya, gini. yang kalah tadi siapa aja? Nah ini saya. Kuota. Jadi Karena dia masih menang. bisa kenalan. Iya. Bisa ditanyakan terus. Jadi nama lengkap, nama panggilan, hobi, sama yang satu pertanyaan bebas. Itu aja. Wadi Tirto Satrio. Olahraga. Wadi bisa, Fuad bisa, Adi bisa. Boleh. Colok. Yang kalah tadi selanjutnya. Ya kan, mau bertanya apa? Siapa namamu? Nama saya Randy Maulana Irawan. Nama panggilan? Mana? Hobi? Hobi saya mancing. Alamat? Alamat saya Perumahan Sumberida 1, Desa Tenggeles, Kecamatan Tujubo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Ini ketuanya Asia. Betul. Selanjutnya yang mana yang kalah? Aku yang nanya mas. Wah, yang menang yang nanya ke. Perkenalkan nama. Nama saya kira Ramadhan Hindu dari Bangka Sadira. Hobi. Hobi saya menyanyi dan menari. Alamat. Perumahan Gerbang Harapan Bunda Manis Bayi Kudus. Tempat tanggal lahir. Sudah mas, tempat tanggal lahir. Kudus 27 Januari 2008. Oke. Selanjutnya yuk. Nama saya Sadana Sibarasma, dipanggil Bella. Hobi membaca novel. Alamat Malang Bener RT 1 RW 8. Yang menang juga dong perkenalan. Saya yang kalah Kim Lati. Iya. Jadi yang menang Saya dulu mas. Apa? Saya dulu. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Abbas Yudil Al-Rosyad. Alamat saya Timbo, Kebatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Hobi saya olahraga. Olahraganya apa? Kan banyak Olahraga saya gulat sama lari. Selanjutnya yang menang. Ya. Perkenalkan, nama saya Ariel Dinata, bisa dipanggil Ariel. Hobi saya mancing. Alamat Ibu Kayapu, Desa Tegal Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Ini berdua hobinya sama ya? Iya, sama. Sering Sering mancing duel juga? ini. Iya.
Tiap hari minggu berarti. Iya, tapi bukan mancing ikan. Mancing emosi petani. Bisa. Selanjutnya, ayo. Perkenalkan, nama saya Keisha Jambal Memorial Sendiri, Jati Indonesia. Alamat saya di Satu Salam. Hobi saya nonton film. Film apa? Kreator atau kreator? Perkenalkan, nama saya Sabra Karika Sakti, bisa dipersiapkan dari Bandung Alita. Alamat Padang itu saya hobi jadi jelasinnya sama Film apa? Suka nonton anime nggak? lumayan. Lumayan. Belum kan banyak. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nanti kita akan berdiskusi selama 45 menit. Para kalian yang kupinya bisa. Bisa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai topiknya. Topik kali ini mengenai kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Apakah kalian sudah familiar dengan kata-kata tersebut? Sudah. Baiklah. Apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan? Siap. Oke, baik. Kakak nanti akan jelaskan dulu ya mengenai kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Yang pertama, pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa diutarakan sebagai perilaku yang dilakukan oleh remaja di kalangan sosial berupa perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Masnya harus apa ini? Ya, saya bisa menulis apa yang Pak Guru sampaikan. Supaya saya berpaham. Bisa dicatat nanti. Ya, Nah, kenakalan remaja ini banyak terjadi di sekitar kita. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Kenakalan remaja, tawuran, ya tawuran, balap liar, terus narkoba, ya narkoba, terus Ngeling, ya bisa, narkoboy. ya tadi kan sudah Iya. Malik. apa yang lagi? Nah, kenakalan remaja ini sering terjadi di sekitar kita karena ada beberapa faktor yang bisa terjadi baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Ada yang tahu faktor-faktor tersebut dari dalam diri dulu? Mas, ya boleh. Biasanya kalau di dalam diri itu karena maaf kurangnya ibadah, Ya, kurang taat sama peraturan agama. bisa, ya bisa itu. Yang lainnya gimana? Mungkin bisa aja dari kekurangannya kasih. Ya, bisa. Yang lain Pak ada pendapat? Kekurangan yang bagaimana? Apa namanya? Sosial kayak perjalanan rumah gitu, pergaulan juga. Pergaulannya yang menyatakan
tugas. Nah, faktor yang pergaulan bebas itu sangat bahaya. Dari luar kita akan lebih gimana ya, kayak ada pikiran untuk pengen aktif di situ, ada keinginan untuk berubah. Terus yang lainnya, faktor-faktor yang dari luar itu, contoh saja dari teman sekitar kita, pasti juga ada yang nakal. Ya. Kalau di sekolah itu nakalnya seperti apa yang kalian ketahui? Membolos. Bolos, yang lainnya ikuti peraturan sekolah. ya, tidak mengerjakan tugas. Makan gorengan satu nggak bayar mas. 5 nggak bayar mas. Mencuri kan itu mas. Ya, di Membawa hal-hal yang dilarang. Terus kadang biasanya kalau faktor pergaulan bebas lingkungan itu kayak sering dibully, akhirnya anak itu kayak kena mentalnya, habis itu dia ingin membalaskan dendamnya dengan cara ingin membuli temannya itu tapi dengan keroyok, biasanya seperti itu. Nah itu seperti itu pergaulannya. dari tanggapannya Mas Akbar, ada yang mau menanggapi? Bisa enggak? Mungkin bisa diulangi apa yang telah dikatakan oleh Mas Abdul. Belum jelas mas aku. Jadi seperti ini, pergaulan bebas di luar mungkin pendapat saya dari saya itu contohnya itu kayak ada seumpama ini dari Mas Randy. Nah itu sering dibully teman-temannya, akhirnya Mas Randy ini depresi. Nah yang depresi itu menyebabkan dia itu ingin membalaskan dendamnya dengan cara ingin mengeroyok teman yang tadi telah membuli dia. Kadang seperti itu. Nah akhirnya kejadian seperti kayak ada yang tawuran, terus ada yang dibunuh oleh temannya sendiri. Nah itu biasanya pengalamannya seperti itu. Yang lainnya ada tanggapan mengenai Mas Akbar? Tadi kan perkataannya kan dia ini dibully nih sama temannya. Berarti kalau menurut saya ya orang yang dibully ini pasti dia nggak punya teman kan, dia tuh nggak punya backingan nih. Kok bisa dia ngeroyok balik temannya? Kenapa? Kan dia pasti nggak punya teman nih. Dari mana dia punya gerombolan itu buat ngeroyok balik? Tapi kan di sisi lain kan, nah mungkin aja dia membayar seseorang kayak kamu tak bayar untuk mau mengeroyok dia, kan itu kan juga bisa termasuk gitu. Tapi juga ada sih seperti itu. Ya, tadi mengenai pengeroyokan tadi, dari situ ada tindak kenakalan remajanya. Nah sekarang dari dampaknya, dampak kenakalan remaja, apakah ada yang tahu? Ini masnya ini coba. Ya membuat nilai rapor itu jadi jelek mas kalau di sekolah. Ya bisa di sekolah. Kalau yang di luar gimana? Ya membikin nama orang tua tercoreng, terus merugikan orang lain. Bisa. Yang lainnya? Hancurnya masa depan juga mas, kalau buat mereka yang sudah sampai menyentuh narkoba, alkohol, bahkan mereka kayak mengonsumsi setiap hari lah, istilahnya jadi pecandu, kan itu pasti dari dalam diri kan merusak tuh. Jadi masa depan yang udah dia tata bisa hancur seketika karena hanya kenakalan. Di lain sisi juga dapat merusak lingkungan, Mas. Rusaknya itu bagaimana? Bagaimana merusak lingkungan itu gini, Mas. Kalau membahas tentang kenakalan remaja, pasti tidak asing namanya tawuran, Mas. Ketika tawuran itu apapun bisa menjadi senjata. Dari pensil, pulpen itu bisa jadi senjata. Di sini kalau mengomongkan lingkungan itu udah senjatanya tuh bukan kecil-kecilan lagi. Ada yang bawa karaga 0,1, 0,3 batu. Ketika batu itu dilemparkan dan kemungkinan bisa meleset ke orang, bisa
kesehatan gitu, kerusakan lingkungan yang mungkin terbilang bukan cukup parah tapi kan dapat merugikan orang lain. Jadi yang dikembangkan Mas tadi, apakah ada yang mau menyanggah atau membenarkan? Mas Ari bisa pendapat yang lain. Dampaknya dari kenakalan remaja. Kilonan Nah, siswa juga bisa kalau vandalisme, bikin onar itu maksudnya contoh kenakalan. Dampak itu yang ditimbulkan dari pelakunya. Mungkin dari perkataan Mas ini juga merusak lingkungan. Merusak lingkungan itu tapi anak tawuran kan juga di jalan raya. Di jalan raya itu kan ada banyak motor yang parkir di jalan, parkir di jalan. Nah itu kan pada saat tawuran kan mereka mungkin aja nggak sengaja kayak pakai celurit terus nyelurit, tampaknya kan juga mengenai motor dari pihak korban atau juga merusak lingkungan. Terus juga kadang tawurannya itu di taman. Nah terus kadang kayak buang-buang itu loh, mercon yang pakai kertas. Ya, seperti itu. Nah, dampak tersebut dari kenakalan remaja pasti ada korbannya juga. Terus kalau Nah, dampak dari korbannya itu menurut kalian Gangguan mental seumur hidup Mas. gangguan mental bisa yang lain, Tetap fisik. cacat fisik bisa, trauma bisa, emosial ya, yang cukup banyak. dan nah semisal di sekitar kalian jatuh tindak kenakalan remaja seperti tawuran, nah di situ kalian melihat teman kalian mengikuti, apa yang kamu lakukan setelah itu? Menasehatinya. Menasihatinya dengan bagaimana? Dengan menasehatinya bicara apa-apa dan bilang apa alasan dia melakukan itu, mencari tahu apa dulu penyebabnya, baru kita bisa membantu dia menyelesaikan masalah tanpa melakukan kenakalan remaja seperti tawuran. Yang lainnya mau atau kayak menurut saya kalau tidak bicara empat mata nanti bisa nggak terima kan pelanggaran terus. Nah tapi kan ada dampak. Sekarang cara mengatasinya kenakalan remaja. Apakah di sini kalian pernah melakukan itu? Pernah sekali Mas. Seperti apa? Contohnya mencuri Mas. Jadi kamu pernah mencuri? Pernah. Mencuri apa? Singkatnya mencuri kuaci Mas. Tidak tanggung di Indomaret saya mencuri. Kok bisa mencuri? Bisa saja karena uang yang sedikit pas-pasan dan kemungkinan warga situ cukup lengah. Jadi saya mengumpulkan kecepatan tangan saya untuk mengambil barang tersebut. Jadi saya set gitu. Jadi seperti itu. Nah, dari Mas Randy ini perilaku yang dilakukan, menurut Mas Fuad gimana? sangat-sangat kurang baik gitu Mas. Padahal di agama kita diajarkan untuk tidak mencuri Mas, tapi malah dia melakukannya. Kalau biasa cuma pasti juga Betul sekali. langsung tujuan. Betul sekali. Itu Masnya kok bisa ada pikiran mencuri karena uangnya pas-pasan? Iya. Karena itu juga waktu saya mau habis ya Mas. Tinggal beli bensin jadi ya perut udah lapar terus gimana? Terus yang lainnya cara mengatasinya seperti Mas Randy melakukan tindak mencuri itu seperti apa? Tidak usah keluar
otomatis yang membayar itu pegawainya. Dia tuh tidak hanya merugikan diri sendiri, kan dia pasti dapat dosa nih mas, dirinya rugi, dia juga merugikan orang lain. Yang jelas orang lain tuh nggak ada salah sama dia dong mas, kenapa dirugikan? Lebih baik kalau tidak punya uang tuh tidak usah keluar, makan saja di rumah. Kalau nggak ada makan, puasa kan masih bisa, malah dapat pahala lebih daripada betul-betul. Mungkin mengatasinya dengan mendekatkan Ya, betul sekali mas. Bukan orang itu uang, tapi bukan mulai sekarang memberikan dia baju, sarung dan sebagainya itu. Untuk apa? Untuk lebih dekat kepada sang menceritakan apa yang terjadi selama kalian tapi kan tidak kalau sering melihat kenakalan remaja di sekitar kalian yang sering terjadi itu apa? Tawuran, tawuran. Mungkin kalau balap liar. kalau diputus banyak sekali balap liar mas. penjualan, Yang di sekitar sekolah apa contohnya? tawuran. bolos pelajaran Sekolah mas. atau tawuran? Mungkin perkelahian antar sesama siswa. Labrak. Kalau di labrak itu cewek pasti. Iya. Nah kayak di labrak itu yang di labrak adalah teman kalian. Menurut kalian apakah kalian nanti akan ikut ikutan atau akan memisahkan mereka? Tergantung permasalahannya. Tergantung masalahnya. Karena pasti ada sebab dan akibat. Baiklah. Di sini ada yang sering tidak bertugas dalam Kebetulan kita dari kelas unggulan mas, di mana kelas unggulan itu adalah kelas yang paling terfavorit dari yang paling favorit. Jadi 99% dari orang yang ada di kelas itu serajin-rajinnya orang. dari kelas mana? Ini dari kelas F1. 11. Betul sekali. Baiklah, dari sekian pembahasan tadi, apakah ada yang lain paham mengenai kenakalan remaja atau cara mengatasinya? Sudah. Kalau sudah berarti ini Bapak mau tanya satu persatu dari Akbar Siddiq Al-Rosad. Bisa menyimpulkan tadi Di kenakalan remaja itu adalah perilaku yang melanggar aturan atau norma-norma. Nah, dan itu merugikan diri sendiri dan orang lain. pertanyaan buat Mas Akbar. Yang kedua dari Mas Ariel. Kenakalan remaja itu ada mas Akbar, pelanggaran norma-norma yang berlaku di lingkungan yang dapat merugikan seseorang orang lain. Pertanyaan buat Mas Ariel. Dari Mbak Keisa Zahra. Tepuk tangan. Ini kan kita sudah menyimpulkan. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan ini? Cukup senang mas dan sangat kita tahu dan kita sedikit terarah untuk menjauhi kenakalan remaja. Betul sekali. Terutama buat Mas. Oh iya. Karena tadi melakukan tindak pencurian. Itu juga sudah tidak termasuk kenakalan remaja, tetapi Kriminal. kriminalitas. Betul sekali. Nah ini kan waktu sudah menunjukkan lebih dari 45 yang kita sampaikan tadi.
aku nggak tahu komen gimana aku tak Sampaikan apa yang mau ditanyakan. Ya, dari sudah paham semua ya. Baiklah, sebelumnya kakak mau ajak kalian stretching dulu biar lebih semangat. iya ya dari Intinya adalah tepuk semangat. Karena hari ini pakai pramuka. Nanti tepuk semangat sama tepuk pramuka. Ada yang mau mimpin? Akbar mas. Akbar. Ini anak pramuka. Mas Akbar udah Kebetulan pramuka. anak bandara juga, alumni bandara. Silakan Mas Akbar untuk memimpin. Ya kali tepuk pramuka. Kick out Scotty. Sekarang ada gitunya ya. Sebenarnya kak nggak ada ya. Baiklah. Habis ini kalian mau pelajaran Karena hari ini adalah hari Jumat dan jam memungkinkan, jam menunjukkan jam 11 lebih 10 ya. Karena buat cowok-cowok yang beragama muslim sebaiknya kita bersiap-siap untuk bersumpah-sumpah. Nah, sebelum untuk bulan kelompok hari ini nggak mau ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Nah, selanjutnya kalian mau membahas mengenai apa? Topik selanjutnya. Topik itu ada 4 bidang. Belajar, pribadi, sosial, dan karir. Nah, kalian mau apa? Kita semua lebih trending ke yang sosial. Sosialnya seperti apa? Kalau kita seperti apa nanti kita akan menyepakatinya. Dan sosial. Iya, betul sekali. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Tadi yang mimpin siapa ya? Mas Akbar. Bisa dipimpin lagi ya? Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilakan. Doa selesai. Baiklah, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Semoga nanti selanjutnya pelajaran atau sekolah kalian akan lancar. Bin.